lagi di Jatuh Podcast dan ini adalah episode 3, masih sama kita berdua juga. Nah, kalau kemarin di episode 2 itu kita ngebahas soal pengalaman, seorang Joni Widodo ini kuliah di luar negeri, tepatnya di Singapura ya, di NTU, Ya. dan ambil 3 title di sana. Kalau belum nonton ataupun belum dengerin kita di YouTube, di Spotify, ataupun di Anchor, langsung aja, dengerin kita di sana. Nah, sekarang kita mau ngebahas apa sih yang harus kita lakuin di umur 20-30. Nah, ini range-range-nya millennials ya. Ada Ya, yang baru lulus atau masih kuliah juga lah ya. Baru lulus deh, ya, baru lulus kayak baru baru baru-baru mulai kerja lah. eee, iya, fresh graduate gitu, mau kerja Ya. di mana, harus ngapain, kayak gitu-gitu. Tapi sebelumnya, gimana kalian semua, ini adalah minggu-minggu pertama minggu kedua, ya pokoknya baru Sama. awal-awal Ya, tahun ya. Kita ada di PSBB transisi menuju ya. ke new normal. Gimana nih? Aduh, kayaknya kalau kalau aku sih ini lumayan berat ya. Dan tiap hari kerjanya adalah mencari masker yang kece. Karena aku nggak mau ke mall itu pakai masker yang gitu-gitu doang dong, ya kan. Secara kita peraturannya tuh sekarang udah beda banget, kemana-mana harus pakai masker, harus bawa sanitizer. Aduh, udah deh, tau gitu mah dulu aku usaha sanitizer aja ya kan. Ya, emang sekarang jadi emas itu kan udah jadi fashion ya. Banyak yang orang mesti pakai emas juga untuk Oh matchingin ke iya, bajunya dia lah. Banyak oh lah. iya, harus yang lucu-lucu. Aku pengen yang kayak ada renda-rendanya gitu. Cuman ya mungkin yang lebih penting lagi sebetulnya sih ya kita lihat ya banyak di mall juga sekarang sudah melakukan salah satu mall itu di Puri ya. Dia udah ada satu scanner begitu masuk tuh langsung lihat orang ini pakai masker atau enggak, suhunya langsung berapa atau enggak. Jadi begitu Oh lewatin iya, pintu ininya langsung dia bisa tahu gitu. Dan dia langsung tapi itu bilang, "You are not wearing a mask," gitu kan. oh Jadi langsung diomongin kayak gitu. Jadi langsung nggak dibilangin, perlu pakai yang alat di nggak sini ada, lagi nggak dong? ada. Itu langsung kena. Jadi dia pakai thermal scanner gitu. Jadi Oh itu ya bagus. Jadi kan jaga bagus. jaraknya, kalau kayak gini kan masih deket kan tangan Nah, ke kita gitu. benar. Jadi mungkin kontrolnya juga bagus karena kan counternya nanti kan kalau pintunya satu kan dia juga tahu kapasitas mau berapa kan harus 50% segala macam. Itu I think that's Oh a iya. good innovative solution ya buat di masa transisi ini sih. Dan semoga nggak banyak lagi lah new cases-nya sih. Semoga. Loh, tapi aku masih nggak kebayang sih, kalau biasanya nongkrong-nongkrong di coffee shop gitu harus meja bisa berempat, berdelapan, terus kan kalau misalnya dibatasin tuh gimana ya? Secara kan katanya sekarang apa-apa pakai penyekat kan, mau Ya, naik, ojek online juga driver-nya harus disekat di belakang, correct. ataupun kalau yang mobil juga harus pakai plastik Ya, correct. driver-nya. Di mall kayak gimana coba? Ya, that's the new normal, I would say. Lagian juga kan kalau ya mungkin ya sekarang nggak bisa duduk deket-deket lah memang lah. Maybe juga di awal-awal kayak gini juga orang-orang juga masih lebih banyak concern untuk benar-benar berani keluar dan duduk dan deket-deket sama orang gitu. I think the behavior Iya also have juga sih, changed. Kalau iya juga tadinya sih. biasanya nyantai gitu, sekarang lebih very cautious about their health lah. So let's see lah, let's see how it Tapi ini goes. katanya bisa sampai 9 bulan ya, setahun ya? Duh, mudah-mudahan Well, ya cepet-cepet deh. nggak akan selesai sampai kita punya vaksin lah. Jadi ya that's what it means by a new normal, right? Pokoknya kita harus menganggap diri kita itu, eee, apa ya, saling menganggap diri kita itu bahaya untuk orang, ya nggak sih? Supaya Correct. kita juga jaga jarak. Cautious, Kalau cautious. kita menganggap diri kita yang paling sehat, ya nggak bisa juga. Nggak bisa. Benar, Justru benar. kalau menurut aku sih lebih baik menganggap kita yang, berbahaya untuk orang. Oke, kalau gitu pokoknya semoga cepat selesai, kita cepat dapat vaksin, kalau enggak ya udahlah kita harus, menyesuaikan dulu ya sama keadaan ini di Indonesia, karena Benar. negara lain juga harus saling menyesuaikan semuanya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik kita hari ini, apa yang harus dilakukan di usia 20-30, apa aja yang harus dilakukan, kita harus ngapain aja. Ini untuk tahun berapa aja atau untuk tahun 2020 aja nih? 2020 ini aduh benar-benar spesial banget deh. Ya, I I think it's a general knowledge lah ya. Kalau saya ngeliatnya sih benar-benar general knowledge lah. Kan kalau kemarin kan waktu kita cerita juga kan saya ada ngomong, saya bilang bahwa kadang-kadang banyak anak-anak yang pada masuk kuliah itu mereka nggak tahu mereka mau kuliah apa. Benar, Tapi tapi mereka tahu apa yang mereka nggak mau. betul, biasanya mereka Betul, aku inget ya, kan. correct.
Nah, jadi dari situ kan, cuman kadang-kadang begitu masuk kuliah, memang sudah komitmennya menjadi 4 tahun kan. Maybe you can switch one time gitu ya, tengah-tengah misalnya setelah 1 tahun kamu pindah jurusan, tapi unlikely you switch 4 times. Sampai 4 kali ganti itu jarang lah. Paling cuma sekali tahun pertama dia masih bisa switch. Beberapa bisa. Jadi jurusan misalnya first year engineering, misalnya dari electrical dia pindah ke civil atau apa, karena first year itu banyak yang common common Oh, iya classes iya bisa iya. ditransfer, Dulu aku juga tahun pertama sempet kok mau pindah, cuma tapi nggak pindah. nggak jadi. Habis soalnya kayak aku pikir-pikir, mungkin masih bingung juga ya. Itu aku kayak termasuk bagian orang yang belum tahu mau kuliah jurusan apa. Jadi kayak apapun yang aku pelajarin ya udah gitu. Makanya waktu itu sempat kepikiran waktu kuliah, apalagi semester awal ya itu benar-benar nggak masuk deh gitu. Terus pengen pindah, tapi dipikir-pikir ah ntar juga kuliah mah gini-gini aja gitu. Lulus juga ntar kerjanya beda lagi. Gitu, makanya tuh bingung nih. Which is Kalau true. anak-anak sekarang juga kan masih bingung kan, ntar kuliah tuh mau ngapain, usia masih muda. Ya, jadi I think first thing first, kalau saya tadi itu satu yang tadi saya bilang. Yang kedua, juga banyak orang mungkin melihat gitu misalnya, oh sebenarnya lo nggak perlu sekolah. Kenapa? Banyak kok businessman yang sukses nggak ada pendidikan juga, atau mereka DO gitu kan. I think Ah, iya, iya, iya. a lot of people make that statement juga, and this is true. Benar-benar. Itu true gitu kan. Kalau kita nengok ke belakang, many of our conglomerates in Indonesia back then mereka juga nggak punya pendidikan gitu kan, nggak ada yang S1, nggak ada yang S2 dan lain-lain gitu. Even like Facebook juga foundernya juga drop out. Iya, It's nggak like betah dia di sekolah kayaknya. exactly right. Langsung. Jadi jadi banyak orang yang punya pemikiran seperti tadi gitu. Cuman kalau saya melihat secara statistik, jadi first thing first, orang yang kalau dia sekolah likelihood dia untuk bisa sukses secara statistik lebih tinggi. Itu satu. Saya nggak bilang ada yang outlier yang kayak tadi gitu, tapi on a average statistically seharusnya dia akan lebih mungkin untuk bisa sukses. Itu yang pertama. Nah, jadi Ya. kalau ditanya should you go to university, you should, gitu kan? Itu you have to, gitu ya. Itu pertama. Nah, terus Kalau memang apa? menyanggupi, ya udah kuliah gitu. Betul. Nah, terus begitu lulus, biasanya kan orang bingung tuh, oh kemarin ngambilnya misalnya apa, akuntansi. Akuntansi? Nah, kerjanya mau apa nih? Apa mau jadi akuntan atau enggak? Atau mau kerja yang Enggak. lain, apa di bidang finance atau enggak? Ya, because you hate it, gitu kan? Because you don't like it. Nah, tapi balik lagi, even before you say you hate it and all that, always remember one thing, when you do your things, make sure you do it with your 100%. 120% or even 150%, and make sure that you get a good results out of it. Kenapa? Karena at the end of the day you are writing your story of your life story gitu. Jadi kalau di sana misalnya ada satu yang drop, misalnya entah nilainya jelek atau dia kuliah orang-orang 4 tahun dia 5 tahun. I mean Dosennya at one point of your life you need to be able to explain why is that so. Dan itu jadi sulit nanti kalau mau bikin cerita yang bagus gitu. Jadi remember ya bagus intinya ya you should focus and really complete things very well. Nah, terus pada saat biasa tuh banyak begitu lulus orang bingung gitu kan. Oh, begitu lulus misalnya umur 22 gitu ya rata-rata. Dan mereka bilang saya harus kerja apa? Balik lagi, dia banyak yang dia tahu dia nggak mau, tapi dia banyak tahu yang dia nggak tahu dia maunya sebenarnya apa. Jadi salah satu yang paling menjadi mudah untuk menjadi indikator itu adalah please go to a lot of interviews, right? If they say you gonna work gitu ya, karena kan opsinya kan ada aja dia mau melakukan bisnis sendiri atau dia mau ini. Tapi berarti saya jujur, apply aja yang banyak gitu. iya. Tapi kalau saya ditanya, apakah seseorang yang begitu lulus harus langsung start bisnis atau kerja? Kalau saya ditanya, somebody kecuali lu udah yakin banget bahwa bisnis ini pasti bisa meleduk dan bisa besar, do your business. Tapi kalau you baru umur 22 terus you baru mau start dari scratch and all that, I would suggest you get some learnings from your working environment dulu gitu. Kalau suggestion saya. Jadi get some experience. Dari mana? Jadi you need to make sure misalnya bisnisnya yang lu kerjain apa? Bisnis e-commerce. You jangan kerja di business construction karena itu
less portable skills yang bisa diambil gitu kan. Jadi try to find something yang memang relevan dan bisa membangun network di sana. Jadi misalnya memang you mau bangun e-commerce ya you try to work with all the e-commerce guy and learn from them. Dan potentially in the end you will build that network. Pada saat you want to grow that business, you udah punya jaringannya. Tapi what is more important adalah pada saat begitu kalau memang kita mulai bekerja, pertama kali pasti itu ada proses interview. Nah, pada saat proses interview itu, always remember, uh, it's not only the hiring manager that is evaluating you, tapi you also evaluate your hiring manager. It's a two-way evaluations. Jadi ingat gitu, setiap kali kita melamar kerja bukan berarti hanya kita yang dievaluasi. Kenapa? Karena your first boss itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Very important. Jadi selain kan orang itu kan pertama pasti kan ketemunya sama keluarga dulu orang tua. Habis dari orang tua ketemu sama guru. Habis ketemu guru ketemu dosen dan teman-teman. Tapi orang-orang yang ibaratnya di respect ya itu kan. Nah begitu di lingkungan kerja orang yang di respect harus bosnya. Pasti. Nah pada saat mengevaluasi bosnya itu, there are two questions that potentially you need to ask when you are evaluating during that time, right? First questions, really, you lihat diri dia gitu kan, dan you mencoba untuk menjudge how old is he compared to you. Misalnya selisih umur kita antara 5 tahun atau 10 tahun. Misalnya 10 tahun lah anggaplah. The guy is 22 versus 32 gitu. Just ask one simple question, right? Kalau misalnya gue umur 32 dan gue duduk di bangku dia seperti itu, will I be happy or not? Oh, tuh ya. Jadi kalau baru masuk kerja, langsung lihat atasannya. Interview, Ini bukan kira-kira masuk loh. Belum masuk kerja, masih interview. Yes. Masih interview, oke. Because Berarti you need masih to make an interview. evaluation. Yes. Dan you need to make evaluation of Coba this cari guy. tahu. Nebak-nebak kira-kira kalau dia umur 30, saya umur 22, 8 tahun dari sekarang, saya duduk di posisi dia, will I be happy or not? That's the first question. That's really the first question that you have to ask. The second question that you will have to ask adalah, if the answer the first one is yes, the second question, gue bisa belajar nggak dari dia? Can I learn something from him? Will this guy willing to share and learn to you? Karena at the end of the day, kalau orang ini adalah orang yang sedikit banyak, paling banyak akan berinteraksi dengan kita. Satu hari kita kerja berapa jam? 8 hours, 10 hours, 12 hours. Some people can clock in like 90 hours per week. Ya, you hitung aja. Kalau ada potong tidur, segala macam, dan lain-lain, actually 1/3 of your life is basically working. And you will see this guy. So if 1/3 of your life, you don't learn anything from this guy, that's bullshit. Make sense ya? Jadi itu yang pertama gitu. Jadi orang yang akan menjadi bos kita yang pertama itu menurut saya sangat penting terhadap karir kita berikutnya. Kenapa? Dia yang akan bisa melihat, misalnya, he is a risk taker. Oh, dikasih kesempatan untuk orang ini make failure, make mistake, taking risk. Dengan sendirinya pada saat kita bekerja, kita akan mulai punya mentalitas seperti itu. Tapi kalau misalnya bos kita itu modelnya yang risk averse, dikit-dikit lu mesti minta izin, nggak boleh gini gitu, oh nggak bisa, ini we cannot afford mistakes, bla bla bla. Oh itu bete banget. Itu mentalitasnya pasti nanti akhirnya kayak robot. Jadi ya you tell me A, I do A. I will never think about what is the end goal, which is the D. Nah itu penting kalau menurut saya. Jadi comeback begitu sudah melakukan evaluasi tersebut, dan if let's say you answer the two question is yes, take the job. Don't think about the money. Just take the job. Kenapa? You will learn from that person. Just take the job. At that moment when you are 22 years old, forget about bargaining about your salary. Selisih 5 juta, 6 juta, 7 juta itu it's not moving a needle. Selisih 1-2 juta in your earlier career, right? It doesn't mean anything. It doesn't mean anything. Jadi kalau baru-baru lulus, nggak usah cari-cari muluk-muluk gitu gajinya ya. No, I mean, if you get a good one, itu ya bonus. Tapi kalau misalnya ada satu kerjaan yang you tahu you nggak suka digaji 10, tapi ada satu yang kerjaan misalnya you kayaknya bisa belajar banyak dari orang ini, tapi you cuma digaji 8 juta. Take the 8 million. Iya sih. Daripada ibaratnya kerjaan 10 juta tapi kayak cuma disuruh-suruh doang. Yeah, but you say that because now you are at a different stage, right? When you are at 22, maybe you think differently. Wah, 2 juta gue bisa buat beli ini, beli itu, beli celana jeans misalnya bisa beli 4. I don't know, right? Or 3.
That makes a lot of difference. Every week I can buy a new jeans, Iya right? sih, iya sih. Tapi That kalau makes a masih muda, difference. biasanya mikirinnya kayak gedean yang ini gitu duitnya. Betul. Jadi itu satu yang kalau saya bilang. Jadi then after that in your life when you are at your 20 or your when you're 20 and 30, within your 20 and 30s, right? I think you can afford to make mistake and learn as much as possible from people around you. Itu udah paling penting lah. Kenapa? Caranya gimana gitu? Caranya satu, you need to find a mentor atau role model. Dan cara paling Dari sederhana mana? kalau dari saya tadi saya bilang gitu, salah satu orang yang paling gampang buat jadi mentor lu dan role model lu ya bos lu. Bosnya. Ya. Jadi misalnya selisihnya 10 tahun, ternyata umur 27 sebelum dia 32 dia udah nyampe. Don't stick with that guy another 5 years. Cari role model baru. Because you are already there, right? Dia 32 di sini, dia 27 udah nyampe di sini. Oh, sekarang jangan cari dia lagi. You cari role model yang berikut lagi dan cari role model berikut. So if that guy, if for example, when he hire you, he's a manager and you are 27 and you're already a manager, then you should find, okay, who will be my next role model? Misalnya is a director level in some company, then you say, okay, I like that guy, I want to learn from him. Dia belajar. Jadi pada saat kita menentukan siapa role model kita dan siapa mentor kita, remember, jangan malu-malu untuk connect ke orang tersebut. Channel banyak. You bisa randomly send a message from LinkedIn, you bisa kontak dari DM-nya IG, whatever, right? Or even when somebody doing seminars and all that, you masih bisa kontak sama dia juga dan say openly, I want to learn from you. I think you have gone through a stage yang menurut saya mau belajar. Is it okay if I have a regular catch up with you for 30 minutes every month? Tapi banyak yang nggak mau kayak gitu, karena takutnya nggak dibales. Well, again, that's coba aja dulu. That's another thing, right? If you never try, you don't know. Itu nomor satu. So remember, always try. Ya coba aja dulu. Tahu, ya itu pertama. Kedua, kalau you kontak 10 dapat 1, emang kenapa? Okay. Bagus. Ya bagus. Well, it's okay. Tapi kan kalau anak-anak zaman up dulu, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, itu kayak kita yang zaman dulu banget kesana. Kalau zaman sekarang tuh kan kayak gengsi gede banget. Oh, ya? baru ngontak 1, 2 nggak dibales, nggak mau lagi. Mending kalau ngontak kan banyak juga kalau umuran segitu tuh masih kayak wah dia mah udah keren banget, terus kalau nge-DM tuh kayak gimana gitu. So this is one of the thing that you pointed out very clearly, right? Bahwa memang salah satu generasi yang sekarang di tren itu adalah generasi yang saya pernah bilang dulu, generasi instan atau generasi micin. Semuanya maunya cepet. Begitu masuk kerja 3 bulan, pengennya langsung bisa dipromo. Nggak ada. There's no such thing, right? I mean, there is a process and all that, right? So semua maunya, I'm begitu graduate dapat cum laude, I can conquer the world. I'm the best. It's like I'm the smartest guy in the whole world and all that. No such thing. In this world, there are a lot of smart people. At the end of the day, you need to learn, and there's a process. Mungkin bisa lebih cepat, mungkin. You need to be, dan itu kembali lagi, you need to be smart enough to find that opportunity along the way. Tapi memang short attention itu menjadi salah satu challenge untuk orang-orang yang mungkin lahir di generasi Gen Z or even lower, right? Nah itu banyak orang misalnya kerja, oh gua santai kok, gua kerja gaji 10 juta nggak apa-apa, tiap hari bisa beli Starbucks. Tabungan nggak ada, angan-angan mau bisa jalan-jalan ke Alaska. Terus ya kalau misalnya gua nggak suka ya udah besok langsung gua nggak mau masuk kerja, gua resign aja, gua cari kerja yang lain. It's okay. Menggampangkan ya. Ya, jadi very pengennya tuh life has to go through my way. But in reality, like if it's not my way, there's no way. Nggak bisa begitu gitu kan. In reality, in life itu banyak external factors yang akan membentuk kita dan membangun kita sampai ke satu titik yang kita mau. Nah itu penting kalau buat saya. Jadi in your earlier career, when you are at your 20s and 30s, forget about the money, right? I mean, I'm not saying that money is not important. Money is important, but money is a hygiene factor. To be frank with you, orang yang misalnya there's a research, right, di US itu. When somebody already earns $70,000 per year, anything beyond that, right, itu tidak incremental benefit of happiness-nya itu sangat kecil. $70,000 per year itu kurang lebih berapa ya? Berarti 1 M lah ya setahunnya. Is it true? Ya, sekitar 1 M lah setahun. So it's about 80 million rupiah per month. Tapi kan dia belum dipotong pajak.
Di US itu potong pajak 30%. So as long you hit around 40-50 million a month in statistically itu udah cukup. Anything more than that itu incremental happiness-nya nggak terlalu seperti kayak waktu dari 10 juta ke 20 juta lah. It's very different. Nah, itu yang perlu kita pikirin. Jadi orang-orang yang mungkin di awal-awal karir itu banyak kan yang nego sampai mati gitu kan, nego cuma 2 juta, 3 juta gitu. I mean to me, don't do that. You should build your network, you should build your knowledge, you should build your skills, you should build good connection with all these people that you need in your life when you are in your 20s. Kenapa? Because you will meet these guys later on, potentially. Jadi kalau memang mau ambil resiko, feel free to do so. You very minimum opportunity cost. Do that. Gitu. Nah, jadi, terus kalau misalnya orang move gitu kan, the moment you hit around like what in the range of like 30 years old, right, and so 30 to 40, right? I think most people are already at a different stage of their positions, right? Kenapa? Misalnya mereka mungkin sudah di level middle manager, comfort zone sudah mulai terbentuk. Misalnya orangnya kerjanya cuma ngambil bachelor, pada saat dia udah kerja kurang lebih sudah hampir 10 tahun, 10 sampai 15 tahun. So that comfort zone start to be formed. Salary level probably already like what 20-30 million probably. Ya. Jadi terus udah mulai berkeluarga, sudah mulai punya anak, cicilan mulai banyak, ada mulai dari cicilan rumah, segala macam dan lain-lain. So, but again, at that moment, it's actually the best time for you. Kalau memang mau melakukan sesuatu yang you merasa that you are already good at and you want to try, that you learn from your younger days, you should do it. That really the best time for you to do it, right? Meskipun banyak komitmen yang tadi saya bilang tadi, somehow you need to work out with your partner and see what is more feasible, gitu kan? Mungkin misalnya ya, when I'm doing all this, mungkin income hilang setengah, tapi the other half maybe kita bisa cut cost dari sebelah sini atau apa, whatever, I don't know. But that's something that you need to figure out. And if you want to do it, you should do that when you are in your 30s and take that risk if you want to do it. Kenapa? Karena anything after that is way too expensive for you if you want to do it even more. Biasanya orang itu kan di usia 40-an atau ke atas, bahkan di 50-an itu, 40-an sampai 50, that's actually when they will reach the peak of their career. Udah puncak. Kenapa? Karena dia kalau kerja itu kan, dia sudah dari 22, sudah hampir 20 tahun kurang lebih. Oh iya, 20 years. So when somebody already work for 20 years and all that, pretty much dia udah sampai di level yang udah mulai di atas lah. Anything after 45 and 50 ya dia udah mulai going down basically ya, biasanya. Tapi masih banyak juga yang memang masih bisa nanjak terus ya. And I can mention a few names on that. Tapi in general the flow is like that, right? Jadi when you are in your 50s, 60s ya sudahlah, udah ya pelan-pelan mulai let go, pelan-pelan mulai menikmati pundi-pundi aja ya. Ya, hopefully lah ya kalau ada pundi-pundinya. Kan? Jadi pelan-pelan mestinya sudah supaya mulai ada pundi-pundi di usia 50 sampai 60. Pas muda gimana ya? Ya, jadi gini, kalau tadi kan saya ceritakan on the fact that on the working side gitu ya. Tapi banyak juga orang yang mungkin akan jalannya itu dengan melakukan opening the business and becoming very filthy rich when they were very young gitu kan. Banyak juga. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, dengan membangun ada ide, maybe next time we can discuss about that on how you build your business and all that, what kind of framework that we should think about. Tapi you become filthy rich when you are very young. Tapi in general, again, people kayak tadi kan, go through that normal path of study, working, raise up the ladder, at one point, ya get married and all that, and then that's it, right? You're going for the retirement. Nah, gimana caranya? I think a few things, right? Satu, saya nggak bilang bahwa you should not go and have fun and enjoy your younger days, right? You do and you should. Tapi always remember that at the end of the day, there are certain things that you need to take care of. Kalau tadi saya bilang when you are in your 20s and you don't need to think about whatever about the money, more about the money. Tapi when the moment you hit your late 20s or even start with your early 30s, it's really the time for you to start to think about that juga. Kenapa? Jadi balik ya, because you need to have all that commitments.
Dan hopefully in the next 10 years or 15 years or 20 years from then, you will have that accumulation of the wealth. Nah, salah satu caranya gimana? I think there are a few ways, right? So one, benar-benar doing a very strict posting of your expenses. Jadi kayak saya dulu juga di awal-awal itu, I'm very strict on recording on what I spend. Waktu kuliah itu terutama kayak begitu tuh, because money is very limited ya. Jadi sama gitu, sampai punya Excel, oh hari ini saya spend segini untuk transportasi, saya spend gini untuk beli lecture note, saya spend segini untuk makan dan lain-lain. Oh, jadi benar-benar detail banget tuh ya. Ya, Beli jadi ada minum, posting beli gitu. makan, Correct. Jadi tahu gitu fotokopi. begitu. Ya, jadi begitu seminggu, you already have a view of I spend how much I have left and all that. Nah, itu menurut saya is a good behavior untuk mulai sadar bahwa akan pentingnya uang, gitu ya. To have cash flow or to have savings whenever you need it lah, itu satu. Yang kedua, try to do a lot of investments, right? So in Indonesia banyak orang yang sebenarnya invest only on two things. Satu, dia invest di rumah atau tanah, ya, atau properti. Dua, emas. So those are the only two things that is the most favorable investment in Indonesia. Most Indonesians, even people like your age, still the same. Masih ngomongnya sama kan? Tapi kalau emas tuh paling gampang tahu, ya kan? That is correct. Tapi remember, every time you invest, immediately you have a spread, langsung rugi. Iya. Karena ada benar. harga jual, harga beli. Itu satu. Iya. Kedua, emas itu padahal baru pertama banget loh. Benar. Dan orang kedua, kadang nggak nyadar gitu. Betul. Dan kedua, emas itu adalah emas yang investasinya amat sangat jangka panjang. Nggak boleh cerita 1 tahun. If you are lucky, yes, in 1 year probably you'll get some money out of that, right? Tapi in general, you'll be like the horizon has to be 5 years. Puluhan. Ya lah, 5 years, 10 years lah, at least. Gitu. Property pun sama gitu, horizonnya 5 years, 10 years. Terus kedua, you need a lot of money buy that kan. Maksudnya mau beli apartemen, mau beli properti, mau beli apa, berapa? 500 juta, 1M, 2M, a lot of money. Terus capital di awal juga besar gitu. Dan banyak orang yang nggak bisa keluarin itu langsung. Buat dia sendiri aja juga susah gitu yang di awal yang pertama. Nah, itu ada matematikanya lah, hitung-hitungannya dari orang yang kalau gaji segini, penghasilan segini, dia bisa beli apa segala macam. There are some mathematics on that. Tapi I think itu dua yang kebanyakan orang Indonesia suka untuk melakukan investasinya. Sebenarnya banyak investasi lain kan, termasuk misalnya kalau kayak sekarang misalnya saham atau misalnya di mutual funds atau kadang-kadang sekarang juga banyak asuransi yang diikat sama funds dengan dibilangnya investment link fund and all that, right? Again, if there is any risk, of course there is risk, right? Tapi I'm a strong believer of having the investment across many things. Kalau you tanya sama saya pernah invest di saham? Pernah kebakar nggak? Pernah. Lumayan banyak. Pernah. Waktu di Singapura kebakar. In my earlier years lah, in my 20s. In my 20s. Sekitar 25 gitu mungkin, 25, 26. Waktu itu kenapa pilihnya saham? Ya, kadang-kadang kan kalau kayak begitu kan lihat teman biasanya kan. Lihat teman tergiur ajakan teman. Enggak, bukan tergiur ajakan teman. Lihat teman main, dia banyak dapat, menang. Jadi pengen. Seeing is believing, right? You see, then you believe, right? Then you say, oh shoot, that's a lot of money there, gitu kan? And very easy money, gitu kan? Within a day you can like that. Begitu masuk, ternyata kena crash, kena kunci, sampai sekarang pun masih ada yang kena kunci. Nggak bisa keluar, gara-gara udah hancur banget harganya. Mau jual juga ruginya banyak sekali. Lah kenapa nggak dijual? Ya, belum sempat kesana lagi lah. Itu umur segitu waktu itu, tapi belum kepikiran untuk invest di properti. So at that time for me not yet, karena at that time kan masih mikirin untuk bayar utang sekolah dulu. So basically, for my case, when I was in my 20s, basically I don't have a lot of investment and all that. Cuman benar-benar mencoba main gitu, terus itu kejebur, kunci, ya sudah. Terus a lot of the times when I was in my 20s, I invest a lot on myself. Jadi go back to school,
kumpulin duit buat bayar utang dan lain-lain. A lot of all that investing on the education side lah, lebih banyak di situ. That's basically ini sih kalau saya ngelihat ya kurang lebih begitulah. Jadi kalau saya ditanya sebenarnya banyak tuh orang-orang yang bilang gitu kan, misalnya begitu dia masuk kerja gitu kan, ada yang bilang oh baru lulus minta langsung gaji mau 8 juta, mau 10 juta gitu kan, atau bilang wah masa gue cuma digaji sini, kan gue kan dari universitas paling top dan lain-lain segala macam. Oh kan sempat ada yang viral dari Yes. salah satu universitas top di Indonesia gajinya cuma 8. gitu. Waktu itu 8 atau 12 kalau nggak salah, saya lupa juga. Tapi that is actually a fact, not only 1%, you know. When I interview people and all that, itu kadang-kadang saya juga sampai kaget gitu. Lu sebenarnya udah kemana aja sih kok begini sampai bisa begini gitu. Kadang-kadang yang jadi masalah juga bukannya masalah orangnya juga. This is a basic principle of economics, right? Jadi ada supply, ada demand. Ini kan si penyedia jasa kan sebenarnya kan orang yang mau kerja kan adalah si supply. Si demand itu kan si perusahaannya. Nah, dengan adanya e-commerce yang booming terakhiran ini, dengan adanya startup-startup yang banyak, in a way, kalau menurut saya, itu agak merusak harga pasaran salary orang. Gitu. Jadi, misal, suddenly in needs of UI UX designer, itu rare talent. Susah nyarinya dulu. Siapa sih yang belajar UI UX design, bikinin buat desainnya app dan segala macam? Suddenly orang, oh udah pernah kerja di mana? Di sini setahun. Ambil banyak, berapa? Kasih 2 kali lipat. Gaji saya berapa? 8 juta. Pindahin sini 16 juta langsung. Kita berani bayar. Something like that. Itu rusak, kan? Itu pasarnya rusak. Itu benar-benar pasarnya rusak. I have interviewed somebody before at 27 years old. Dia kerja di perusahaan banyak yang namanya besar-besar. Terus saya ngelihat dia punya CV mentereng, nama perusahaannya besar-besar semua gitu. Tapi kerjanya pendek-pendek. Paling 6 bulan, 9 bulan, 6 bulan, 9 bulan gitu kan. Salary dia itu karena ini. Itu karena tadi dicabut, dipindahin, pajak-pajakan. Emang anaknya pintar. Tapi begitu when I interview him and all that, dia pintar gitu kan, masih muda, masih 27 segala macam, energi tinggi semua. Tapi one thing that I feel is lacking is there is none of his job that he complete everything from A to Z. Jadi dia bisa bilang gitu, oh I've done this. Tapi proyeknya belum selesai, udah pindah. I've done this. Ini belum selesai, udah pindah. Gitu. Pintar, anaknya pintar. And I'm so surprised actually when I asked his salary, dia di range 60 juta net. Ini cerita di kantor kamu sekarang. Ini cerita interview orang, pernah menginterview orang. Tapi bukan yang di sekarang. Ini pernah menginterview orang. Enggak, maksudnya kalau orang yang nonton. Dan itu saya kaget. Dan dia kerjanya semuanya itu perusahaannya nggak ada yang perusahaan korporat biasa. Semua itu go through-nya semua. Pokoknya udah oke semua perusahaan. Startup mentereng lah. Yang nama-nama kalau saya sebut. Nah, warna-warna apa itu ya? Nah, pokoknya saya sebut semua mentereng. Umur baru segini kan saya kaget itu. Saya bilang, gila umur segini, dia udah segini ya gajinya dan ini udah. Tapi begitu dilihat orangnya pintar tapi you are not worth this price. Belum nyampe gitu. Kenapa? Karena ya banyak proyek udah pernah ngerjain tapi nggak pernah close. Tapi kenyataannya market berani bayar dia segitu. Nah tadi saya bilang is a little bit inflated on that demand side compared to the supply side. Nah kalau kayak gini maksudnya bagusan yang kalau kayak itu kan pindah-pindah berarti kan menurut dia wah kerja gue oke nih sampai ada yang mau narik gue dengan gaji 2 kali lipat gitu. Benar. Tapi itu harus diturutin atau kita bertahan aja di kantor yang lama gitu dengan tadi kan masih mungkin belajar. Look, if you can get that at your 20s, feel free to do so, right? I mean, I think he is one of the guy who is very lucky to be able to leverage on all the startup and .com that is running now, gitu kan. Jadi menurut saya, kalau memang bisa begitu ya silahkan. Tapi at one point of his life, right, he will be tested. He will be tested for sure. Dan kalau begitu dia di-tested di satu posisi, misalnya suddenly at 30 he became a director, dan dia benar-benar dites untuk begitu, dan begitu dia dites suruh kerjain project A sampai Z, dia belum tentu bisa. And that will become a problem for him. Jadi kalau kayak begitu, saran saya, orang kayak begini, balik lagi tadi,
do your own self-reflection and understand. You tuh sekarang di mana? And be honest to yourself. I mean, whatever it is, semua salary and all that, you mungkin berada, hidupnya ada di awang-awang gitu. Tapi be honest to yourself, sebenarnya you sebenarnya ada di mana sih? And assess yourself, apa sih yang kurang? Karena the last thing that you want adalah gini, everybody will be able to tell you what are your strength easily. Dan mereka akan bilang, oh Vanda orangnya begini, begini, begini. Johnny orangnya begini, begini, begini. All the good things itu gampang. Tapi setiap orang pasti punya kelemahan masing-masing juga. Dan orang akan bilang gitu kan, oh Sambal dengan Vanda gini-gini, cuman dia orangnya begini-begini. Jadi kalau kelemahannya itu, misalnya strength-nya gitu dari scale 0 sampai 10, strength-nya dia itu di 9. Tapi dia punya weakness itu di 2 gitu. Orang mungkin akan bilang, oh dia sih orangnya gini-gini, lu suruh dia gini pasti bisa lah. Tapi dia punya ini tuh parah. That I think it's going to become a problem if you give him that position. Nah itu karena nilai 2-nya itu sangat mentereng juga. Tapi kan cuma 2, kecil. Ya, karena weakness kan, jelek. Contoh, misalnya saya bilang kan, oh Vanda orangnya jago apa gini-gini, ngelobi orang pinter apa segala macam. Tapi, begitu urusan kalau reporting, keluarin detail, berantakan. Sekarang, lu kalau mau taruh dia untuk posisi kayak begini, buat reporting, lu nggak bakalan bisa ngerti dia ngomong apa. Meskipun dia di lobby di luar kenceng, di sini berantakan. Bisa. Iya, misalnya Ini example. The 9 is the lobbying, the 2 is your reporting. Nah sekarang, as for us, yang tadi saya cerita gitu kan, about looking at your mentor and all that, right? You need somebody to tell you that, right? Kadang-kadang itu menjadi blind spot kita. Gitu. Nah, ini tugas si orang mentor ini yang sebenarnya in a way membantu si mentee untuk melihat, lu tuh di situ tuh jadi problem loh. You need to be able to make that score of 2 to become at least 6 lah. Jadi nggak terlalu mentereng. Jadi mungkin orang nanti omongnya beda. Orang akan ngomong begini, oh Vanda orangnya begini, lobby begini, bagus. Pokoknya salesnya cakep lah, kenceng lah, segala macam. Tapi begitu dia ngerjain report, memang kadang-kadang suka miss. Detailnya suka lewat. Tapi, I think, boleh dicoba deh, untuk kita naikin deh, untuk kerjain yang begini-begini. Jadi beda ya, nyampeinnya beda. Benar. Jadi orang ngelihatnya perspektif. Nah, this is what I mean is that, if somebody like that person, yang tadi saya bilang, he needs to look at himself, or maybe have somebody who is a mentor of him to tell him, oh ini sebenarnya apa yang kurang di dia. Dan dia mesti honest, dan dia harus nelen dia punya pride ya. Jadi kadang-kadang orang kan dikasih feedback itu kan sakit ya. Apalagi kalau misalnya dia udah kenceng, sekolah, pintar, apa semua bagus di mana-mana semua. Kadang nggak terima. Correct. Everybody tap his shoulder and say you are a good guy, excellent top performer, blah blah blah. Suddenly somebody tap your shoulder and say, sorry bro, I know that you have done your best, but there are 3 things that you need to improve. Wah itu sakit tuh, dalamnya setengah mati. Dan saya juga pernah kayak begitu soalnya. Terus kamu marah menerima, coba kamu gimana? Well, at that moment, I was at a point until I'm questioning myself, what's wrong with me? Kenapa gitu? Karena I've jadi done introspeksi everything my best, yes, because I've done everything my best. I haven't slept for many days, right? Benar-benar setiap hari cuma tidur 1-2 jam, tapi kok gue masih nggak bisa? Masih ada kurang gitu. Kurang. Ini kenapa? Apa gara-gara, is it because that I'm not cut for this? Apa ini karena I need to be out of this? There is a fit issue or what? I even start to question myself. Salahnya di mana sih? Ya akhirnya ya mencoba untuk mencari salahnya dan bilang, just tell you, I tell myself basically, look, if other people able to do it, I do not believe I cannot do it. Let me learn from that person how he does it, and understand where is my gap, and try to close that gap. Balik lagi ceritanya kan, ke yang tadi 92 jadi 95. Karena kadang-kadang orang-orang gitu kan, dia punya strength di 7, dia punya weakness di 2 gitu. Jadi mediocre. Dia punya karakternya nggak kelihatan, nggak nonjol. Tapi jeleknya kelihatan. Nah, my advice to a lot of people would be, remember that number. Don't be a 7-5, don't be a 7-2, be the 9-6. Jadi your strength udah itu you harus benar-benar hampir sempurna. Kenapa? You should be very grateful when you have that strength. Artinya you spend 1 jam, you mungkin udah nyampe di sana. Orang-orang kalau mau kayak lu 10 jam aja belum tentu nyampe.
Nah, itu you mesti sharpen sampai benar-benar orang langsung bilang, if somebody look at Johnny, they know, oh Johnny karakternya begini, three things that talk about Johnny, langsung kenapa, tuk tuk tuk, out, which is your strength. Gitu. Nah, terus itu satu yang menurut saya in many of the thinking of the people as they grow and they become somebody in their life ya, they have to remember that. Oke, tapi gimana ya cara nentuin mentor yang bagus tuh? Misalnya aku baru masuk kerja gitu, terus tadi kan kamu bilang lihat bosnya, terus dia jadi role model kita. Ya kalau dia bagus, kalau misalnya nggak cocok atau apa gitu. Atau nggak usah di tempat kerja deh, misalnya role model kita atau mentornya di tempat lain gitu. Cara Ya, nentuin yang cocok itu gimana? sure. Jadi saya ngebaginya dua hal ya. Satu, kadang-kadang mentee and mentor itu mesti ada satu chemistry, pasti. Kenapa? Karena that person should be si mentee mesti sangat comfortable untuk cerita tentang dia Ya, punya professional things and all that, professional life, his challenges, and very open and very honest. At the same time, si mentor juga mesti mau untuk spend time probing questions, trying to understand mentee punya ini dan really becoming that supportive, right? Supportive. Tapi satu yang orang mesti ingat adalah at the end of the day, everyone is responsible for their own life. So never say that I fail because my mentor to say ask me to do so. That is again is a bullshit. Nggak ada. jangan juga kayak gitu. Nggak bisa gitu ya. Itu juga terus jangan pernah juga misalnya mentor misalnya selalu bilang, oh lu tuh harus jalannya begini, lu tuh harusnya jalannya begini begini begini. Ini udah paling benar kan ini. Itu dan that's another issue or a sign that somebody who is very metodologinya itu sangat 1, 2, 3 dan sangat fixated with his way. Is my Karena dia way or ngerasa no kan way. mentor ini lebih pinter atau lebih di atas dia. Jadi apa yang Betul. diomongin tuh kayaknya tuh, oh itu udah pasti bener tuh gitu. Betul, dan Padahal nggak biasanya juga. karena biasanya adalah dia akan menceritakan jalan hidup dia dan dia akan bilang, "Lu copy paste saja." Karena gue Iya. kan nyampe sini gue sukses. Lu kalau ikut ini, Nah, lu pasti benar. Misalnya, oh lu kalau mau sukses, yaudah lu ambil PhD lah. Because I'm a PhD holder. You should nah, take a PhD. Di mana? Oh, have to be top tier school. Itu nggak bisa. Dan a lot of people are very different, have different characteristic, different strength, different weakness, and all that. Very different. Jadi dua yang tadi saya bilang. Satu, yang tadi saya bilang, jangan pernah harus bisa ada chemistry. Yang kedua, jangan pernah berpikir bahwa apapun itu bisa di copy and paste. ya. Contoh misalnya this shirt, right? It looks nice on me. Saya pakai pas gitu. Saya kasih pakai Vanda, ketahuan minjem. Ya. That is actually copy paste. Apalagi kalau baju aku. Nah, nggak muat di sini robek. Itu kok copy paste namanya. Jadi again, that something that you remember. Nah, kalau ditanya, gimana caranya kita bisa tahu nggak? You need to be able to manage that thing, right? Jadi kamu harus bisa tahu gitu. Pada saat berdiskusi sama dia, ada chemistry nggak? Orang ini peduli nggak sama kamu? Mencoba mensupport kamu. Tapi jangan berharap bahwa dia akan solve every problem that you have. No, you solve your problem. He is only there to be the supporting structure for you in some way ya, again in certain cases. Nah, jadi kalau ada memang dalam hidup ini kamu sudah dan kamu nggak perlu harus satu punya mentor gitu, tapi bisa punya beberapa mentor because again everybody is good in different things. Pada saat kamu punya beberapa mentor itu, you need to diligently set your own milestone. Dan milestone itu tuh kadang-kadang orang overcomplicating things on milestones. Kenapa? Misalnya simple gini. Oh, saya orangnya introvert. Saya nggak berani ngomong di depan banyak orang dan lain-lain gini. Okay, let's work on that for the next 6 months. How can you be more comfortable to do and speak up in front of a lot of people, misalnya. Itu objektifnya. Kan? Nah, milestone-nya apa every month? It could be as simple as this, right? Okay, bulan pertama ya, lu setiap kali ada meeting rame-rame, at least in every meeting, you say 3 things. Dari 10 meeting, at least 5 meetings. 50% of the meeting, you speak up at least 3 times. And argue with person. Coba, tes. Bulan Ini dari hal-hal kecil dulu. Alright. It could be as simple as that.
Jadi nggak usah sampai muluk-muluk bilang, oh gue bisa langsung dari orang yang introvert, suddenly you became the center of attraction, everybody listen to you, you like a stand-up comedy gitu. No such thing. Again, remember, right? Your weakness, nomor 2, cannot be number 9. Susah. Just make it to be number 6, enough. But your strength, push it to number 9. Gitu. Jadi semuanya juga butuh proses ya, dan jangan copy paste mentornya juga. Bisa. Dan begitu kalau mentor maksa, udah. Itu ganti mentor. Bapak gimana Pak sebagai mentor Pak? Kayak gitu nggak? Kalau saya udah bisa ngomong begini, saya nggak pernah maksa orang. Makanya. Look, I am a mentor with, I just sign up with a lot of this mentorship program, right? And I always tell I just had one last week, right? And I tell that guy, right? I told him, look, at the end of the day, you need to put your effort, ya. It's your life. Lu jangan expect gue bisa merubah hidup lu dari segini jadi 180 derajat dalam waktu 6 bulan. No. Gitu. I'm just pointing out for you where to go and all that. Based on how I have experienced my life. Tapi don't expect that it will be perfect. It will be smooth sailing. There will be a lot of things and you will go through a lot of pain, a lot of uncomfortness. Kenapa? Karena change is always very painful. Gitu. Gitu. Tapi tadi kau bilang mentor itu harus banyak ya? Ideally banyak lah, ada beberapa lah. Karena kan gini kan, misalnya, oh gue kurang di sini, oh orang ini misalnya ada di bidang mana di consulting, oh gue mau belajar ini. Terus oh gue mau banyak belajar tentang how to do a good presentation skills misalnya, oh mungkin belajar sama coach apa atau apa. Beda-beda kan. Different people have a very different skill sets. Gitu. Okay. But at the very least, you start with one lah. Kenapa? Ada kayak mentor digital sekarang. Bukan digital sih, apa sih? Mentor yang nggak usah ketemu langsung atau... Oh iya. Jadi banyak juga kadang-kadang kalau saya habis seminar-seminar gitu juga kadang-kadang suka ada yang nyamperin, terus boleh nggak kita gini? Ya, I'm okay gitu. I mean, it's not a much activities, right? Like 30 minutes every month and all that. Sometimes I get my random messages in the LinkedIn, right? And telling like, can I have a chat with you for 30 minutes? Sure. Kayak gitu-gitu. Even I myself still have my mentor, right? Until now. Ya, jadi gimana nih? Tadi habis kita udah ngobrol-ngobrol panjang, kesimpulannya obrolan hari ini di episode 3 adalah yang pertama. Mungkin kalau yang pertama saya bilang, when you are young, if you want to do focus on learning and dare to take risk lah, itu yang pertama lah. Jadi yang kedua, to help you to achieve your goal, I think you will always have to build and find a role model or a mentor in your life at the different stage of your life. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga, in whatever that you are doing, meskipun misalnya you udah tahu bahwa oh mungkin ini gue salah atau gimana gitu ya, don't give up, don't let go. Always put your 100%, 150%, 200%, always willing to try new things and all that. Just consistently and trying lah. Basically. One point pasti akan ketemu jalan. Betul. Belum tentu menurut kita salah di awal, ternyata itu memang nggak cocok untuk kita. Pokoknya coba aja terus. Siapa tahu kita malah jadi mencintai pekerjaan atau hal yang memang lagi dilakukan. Bisa. Oke, kalau gitu. Thank you banget hari ini ngobrol-ngobrol episode-nya ngebahas tentang apa yang harus kita lakukan di umur 20 sampai 30. Tapi kalau dipikir-pikir itu kayaknya jujur ya agak puyeng gitu ya ngebayangin. Kita udah ngebahas kemarin new normal, terus juga kuliah di luar negeri, terus kuliah maksudnya harus yang bagus apa enggak untuk kerja yang bagus, dan sekarang ini ngebahas harus nanti punya mentor, harus kerja begini, begini. Duh, itu gimana biar bisa balance ya? Sedangkan kayak gue butuh social life juga gitu, mau nongkrong, mau apa. So, yeah, I think maybe mungkin minggu depan kita bisa ngobrolin itu sedikit. Oke. Ini kalau dibahas di sini kepanjangan ya, jadi. Panjangan. Mungkin saya bisa kasih contekan dikit kalau saya tidak percaya dengan work-life balance, tapi saya percaya dengan work-life integration. So let's talk about it more next week. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Pembahasan kita nanti adalah work-life integration.
Oke, dadah semuanya. Jangan lupa Bye. yang belum subscribe langsung subscribe kita di YouTube dan juga bisa dengar kita di Spotify dan juga Anchor. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya dj.talkpodcast. Thank you. Stay safe. Bye.